على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baik, kita sudah mengambil kemarin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul sebagai apa? Mubasysyirin dan mundzirin, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Rasul yang pertama siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma di sini beliau cuma menyebutkan satu dalil, yaitu dalil bahwasanya Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Adapun dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul yang terakhir, bahkan Nabi yang terakhir, itu beliau tidak sebutkan. Beliau tidak sebutkan. Nah, ini dimaklumi ya. Dimaklumi. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah, kitab Thalathatul Usul, qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaihim rasulan min Nuhin ila Muhammadin. Dan setiap umat Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada mereka seorang rasul dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa seruan dakwah para rasul tersebut? Ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdah. Rasul tersebut itu memerintah mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa yanhahum an ibadati at-taghut. Dan dia melarang mereka dari beribadah kepada at-taghut. At-taghut itu kalau kita bahasakan, terjemahkan bebas, itu segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti Asy-Syaikh rahimahullah di akhir nanti akan menjelaskan sekilas tentang pembahasan taghut dan bos-bosnya taghut, ya. Baik. Jadi para rasul tersebut memerintah umatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan melarang mereka dari beribadah kepada selain Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Apa seruannya? An i'budullah. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibut taghut, dan jauhilah at-taghut, segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu dua rukun ini ada. Ini apa ini? Dua rukun tauhid, dua rukun la ilaha illallah. U'budullah, apa ini? Rukun apa? Ingat, tauhid tidak akan mungkin terwujud kecuali dengan mewujudkan dua perkara, menggabung dua perkara. Yang mana dua perkara ini adalah rukun dari la ilaha illallah. Apa itu? An-nafyu wal isbat. La ilaha an-nafyu, illallah isbat. Semua ayat-ayat yang menjelaskan tentang tauhid semua seperti itu. Termasuk ayat ini. An i'budullaha wajtanibut taghut. Ini dakwah para nabi dan rasul. U'budullah, apa ini? Isbat. Wajtanibut taghut an-nafyu. Karena kapan satu saja, nafi saja atau isbat saja, tidak akan mungkin terwujud tauhid. Sudah pernah kita jelaskan, ya? Sudah sering kita ulang-ulangi. Kapan satu saja tidak ada temannya, maka tidak mungkin terwujud tauhid. Isbat saja atau nafi saja, tidak bisa. Bisa dipahami? Walaupun di sini bentuknya larangan, nahi, tapi inilah rukun an-nafyu. La ilaha an-nafyu illallah al-isbat. Bisa dipahami? Kemudian kata Syekh, waftaradallahu ala jami'il ibadi al-kufra bit-taghuti wal iman billah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas
seluruh hamba untuk kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban. Dan ini tidak diragukan lagi karena rukun Islam ada lima. Yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan dari dua kalimat syahadat tersebut adalah asyhadu an la ilaha illallah. Dan tidak cukup kita bersyahadat dengan lisan saja. Tapi harus dengan hati, keyakinan dengan hati dan amalan dengan anggota tubuh. Baik. Bisa dipahami? Jadi ini hukumnya kewajiban. Dan ini adalah inti dakwah para nabi dan rasul. Berdakwah kepada tauhid. Bahkan ini yang paling pertama mereka sampaikan. Ya, cukuplah sejarah Nabi SAW. Ya, selama 23 tahun itu. Di tahun pertama sampai tahun ke-10. Ya, setelah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul itu semuanya fokus untuk dakwah tauhid. Ya, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan melarang mereka dari kesyirikan. Ya enggak? 10 tahun pertama setelah kenabian. Bukan hijrah ya, setelah kenabian. Nanti setelah itu baru ada kewajiban salat. Coba bayangkan di Mekah ini ya 10 tahun siang dan malam. Ya, tanpa henti. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengajak orang-orang Quraisy, ya, keluarga beliau. Paham ini? Untuk masuk ke dalam Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, untuk mengucapkan la ilaha illallah. Bisa dipahami? Ya, ini penting kita ketahui karena sebagian manusia tidak memahami kewajiban ini. Tidak memahami bahkan bahwasanya ini merupakan pokok agama. Bahkan ketika kita sampaikan perkara ini, dianggap kita membawa ajaran baru yang menyelisihi ajaran nenek moyang. Iya, kakek-kakek kita dahulu katanya tidak seperti itu. Malah sebaliknya, begini dan begini. Coba, ini penting sekali perkara tauhid. Banyak samar di tengah manusia. Ada sebagian kelompok mengatakan tauhid cukup dibahas sekian belas menit. Ya, ya umat lebih butuh perhatian dari sisi ini. Pergerakan, paham? Ya, mana actionnya? Kalian duduk saja di masjid belajar. Ya, kita sudah panas-panasan di jalan, macam-macam. Ya, ada juga kelompok yang mengatakan jangan sampaikan dakwah tauhid. Kenapa? Bisa memecah belah masyarakat katanya. Bisa membuat masyarakat lari. Coba lihat, ada yang seperti itu. Banyak. Di sini saya tegaskan, maksudnya ini hukumnya wajib. Allah wajibkan kepada seluruh hamba. Bahkan bukan hanya umat Muhammad saja, semua umat terdahulu. Ayatnya tadi jelaskan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasul, setiap umat seluruhnya. Dari rasul yang pertama Nabi Nuh alaihissalam sampai rasul yang terakhir, nabi yang terakhir, nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu seruannya sama. Paham ini? Baik. Tapi ternyata bersama dengan itu ini asing di tengah masyarakat. Ya, kita datang tidak boleh begini, tidak boleh begini. Tidak boleh datang ke kuburan meminta, tidak boleh datang berdoa ke pepohonan, bebatuan. Ya, buai-buai, saukang-saukang, ya, kelau-kelau, ya, jimat-jimat, keris-keris. Wah, ini akan ditentang. Padahal ini dasar agama, pokok agama, bahkan dakwah para nabi dan rasul dari awal sampai akhir. Bahkan Nabi 10 tahun di Mekah untuk ya merealisasikan dakwah ini, tauhid. Paham ini? Semua, ya semua daerah seperti itu. Kesyirikan tersebar di mana-mana, ya. Membangun jembatan, potong kerbau, ya. Ya, kepalanya ditaruh di pondasi, ya, dan seterusnya. Ya, ada larung di laut, ya. Ya, kepala kerbau dibuang-buang di laut kasih makan ikan, padahal kalau dimasak, ya. Paham ini? Dan seterusnya dari kejahilan, ya. Jahil akan kewajiban tauhid.
Dan ini pelajaran untuk kita, subhanallah. Kitab Thalathatul Usul ini dari awal membahas tentang tauhid sampai akhir kitab juga masih tidak selesai. Tidak, beliau masih tekankan ya perkara tauhid. Padahal ini sebenarnya sudah masuk ke pokok yang ketiga, tapi penutup. Ya, beliau jelaskan beberapa masail, ya. Beberapa masail baru terakhir beliau tutup dengan pembahasan tentang wajibnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa iman billah, dan wajibnya kita kufur kepada tagut. Nanti setelah ini baru beliau menjelaskan tagut itu apa. Beliau akan membawakan ucapan Ibnul Qayyim rahimahullah. Plus dengan bos-bosnya tagut ada 5. Ru'usut tawagid khamsah. Ya. Paham ini? Pimpinan-pimpinan tagut ada 5. Nanti insyaallah besok kita selesaikan. Sekian, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.